Pandangan saya, karena saya ditanya selaku praktisi aja ya. Oke, saya menjawab selaku praktisi. Oke, saya memberikan suatu tanggapan terhadap suatu peristiwa yang melibatkan seseorang artis berinisial NM ya. Nah, menurut dugaan saya kayak sepertinya memang NM ini sudah ditetapkan tersangka. Oke. Nah, sudah ditetapkan tersangka. Memang kalau normatif hukumnya, ya kan, seseorang yang ditetapkan tersangka itu wajib harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, harus dan wajib sebenarnya dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Akan tetapi, ya kan, penyidik berwenang menilai pemeriksaan tersebut patut untuk menahan seseorang tersangka atau tidak perlu dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka tersebut. Nah, menurut saya di perkara NM ini, saya rasa penyidik berkesimpulan tidak perlu dilakukan penahanan, makanya nggak perlu dikejar NM itu. Menurut saya pandangan subjektif daripada penyidik terkesan bahwa NM ini sebenarnya nggak perlu dilakukan penahanan sehingga mereka tidak terlalu mendesak seperti itu. Nah, ataupun pandangan itu kan bisa didasarkan dari pasal yang diterapkan oleh penyidik. Mungkin pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik memang tidak layak untuk menahan seseorang atau tidak patut untuk menahan seorang artis tersebut yang berinisial NM. Jadi makanya sampai sekarang kan penyidik tidak melakukan aksi-aksi yang preventif kan terhadap NM. Jadi menurut saya ini kepada masyarakat juga ya, masyarakat Indonesia, kepada pengacara daripada Ibu Reza Gladys selaku pelapor, selaku korban. Nah, kelihatannya adalah penetapan tersangka terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Menurut saya dugaan pasalnya memang tidak layak untuk menahan NM. Makanya penyidik secara subjektif menilai tidak ada perlu lakukan upaya paksa. Nah, dugaan saya seperti itu. Jadi kalau memang ada pemahaman penyidik terhadap subjektivitas ketika memeriksa NM, ya saya rasa itu kewenangan full ada di mereka. Jadi kita hanya bisa mendorong hukum itu ditegakkan saja. Nah, tapi ingat, seseorang itu layak ditahan atau tidak adalah kewenangan penyidik dan subjektivitas penyidik. Tapi Bang, kalau melihat bukti-bukti yang ada saat ini kan buktinya bukan hanya 2 bukti ya Bang, tapi banyak gitu. Ya, bukti banyak itu kan sebenarnya adalah bukti yang diperoleh untuk merangkai suatu peristiwa, ya kan? Nah, ketika peristiwa itu memang benar adanya terjadi, kemudian akhirnya kan NM telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya tugas polisi selesai di penetapan tersangka NM. Nah, tetapi terhadap penahanan MM itu kewenangan 100% penyidik. Melalui apa? Subjektivitas penyidik pemeriksaan NM nantinya. Gitu. Nah, jadi karena pasalnya menurut saya nggak bisa menahan, makanya dia tidak dilakukan penahanan atau tidak dilakukan upaya paksa. Seperti itu. Bang, tapi ini nggak sabar NM bebas. Apa nggak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya, yang bener-bener udah jelas-jelas bukti nggak lengkap, bakal dihantam mati-matian gak main NM, percaya sama aku. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya, Dokter O, temeninlah si NM, kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM, bukan kau yang buang NM. Persidangan ada kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Bisa. Kalau saya bukan praktisi hukum ya, saya hanya sekedar fans garis keras Nikita Mirzani. Biar nggak gagal paham, dengar dulu nih komentar yang lagi rame dari praktisi hukum berikut. Dengar sampai habis biar gak gagal paham. Oke. Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu, rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi, bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti itu dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana. Termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Karena jelas ada pasalnya tuh di pasal 31 Undang-Undang ITE nomor 19/2016 undang-undangnya. Ancaman hukumannya bagi pelaku yang merekam diam-diam itu 10 tahun dan dendanya 800 juta gitu. Nikita Mirzani itu udah bebas, cuman dia sekarang sembunyiin karena status dia itu sebagai saksi. Iya kan? Gua baru bilang Nikita Mirzani bebas aja, udah ketar-ketir. Sampai nyuruh buzzer nyerang gue. Gila, buzzernya banyak banget. Gua cek semua buzzernya, ditengok sama gue kagak ada yang asli, akunnya bodong semua. Memang buzzer sialan tuh.
Nyerang akun gue. Kalau berani kagak usah pakai buzzer. Gue yakin nih kita Mirjani pasti bebas. Lu liatin aja, pasti bebas dan keadilan akan terungkap. Ya, siap aja. Gebrakan dari Nikita Mirjani pasti akan terbukti dan lu harus siap-siap terima. Bogor itu tempat siapa ya? Tapi ini si Niki pasti udah pasti ada pergerakan ini, gue yakin. Disuruh gantiin tempat kak, lu aja. Bogor 24 Februari yang menjamin. Lo kan temennya, iya temennya, terus gue mesti bantu gimana? Coba deh, lo kasih tahu gue deh, gue mesti gimana, bantu gimana? Bude, iya nak. Penyuapnya ditahan nggak ngerti. Nemenin selama proses, gue teleponan kok sama dia. Gue teleponan, gue nggak perlu kasih tahu lo apa isi chat gue sama dia. Hubungan gue baik sama dia. Depannya. Kamu boleh kita mau bentar lagi nyusul, iya mau nyusul mana sih, buru-buru amat. Tapi yang gue yakin ini Niki, Mail ini mereka sudah sangat siap menghadapi prosesnya. Mereka gentle, mereka datang dan mereka tidak melawan hukum saat harus terjadi penahanan. Keren. Kan baju uranium dong, gue aja belum dapet. Tadi panik banget live-nya. Yang mana? Barbar lagi dong, ntar lu ya. Gue baru bisa barbar itu setelah Maret, setelah kontrak gue sama Mewan kelar. Setelah kontrak gue sama Mewan kelar. Lepaskan Nikita Mirjani. Lepaskan Nikita Mirjani, harus dilepaskan guys ya. Lepaskan Nikita Mirjani. Kali ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi turun gunung untuk maju di garda terdepan ya. Tolong Pak Polisi lepaskan Nikita Mirjani Pak. Tolong polisi lepaskan Nikita Mirjani. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi meminta untuk Nikita Mirjani dilepaskan. Saya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Ini saya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Lawan saya kalian rerek jelita. Ya, ternyata di Malaysia juga banyak rerek jelitanya. Bukan hanya di Konoha. Ayo, lawan gue. Lawan! Enggak, semua gue yang ngatur. Nikita Mirjani harus dilepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Pemerasan? Banyak kasus korupsi dan artis money laundry, pengusaha, public figure, tapi mereka tidak ditangkap. Banyak kasus yang lebih parah, tapi mereka tidak ditahan segera. Enggak, Nikita harus dilepaskan. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi akan menggantikan dia di penjara. Lepaskan. Lepaskan. Enggak, aku enggak takut sama siapapun. Aku enggak takut sama siapapun. Aku akan melamar Nikita Mirjani. Aku akan mengamar Nikita Mirjani walaupun dia nanti nggak ada duit keluar dari penjara. Aku yang akan menanggung biaya semua anak-anaknya.
Kenapa kalian tega banget sama Nikita Mirzani, guys? Kenapa? Banyak juga rakyat-rakyat Malaysia SDM IQ 58 ternyata. Kalian hujat-hujat Raja Bangsawan, tapi Raja Bangsawan tidak gentar. Kenapa Raja Bangsawan tahu kalau di Malaysia itu banyak SDM IQ 58 juga, tapi mereka ngata-ngatain Konoha? Dari selera, dari tontonan dan kata-kata mereka dan tampilan di foto-foto mereka, mereka adalah termasuk rakyat jelita di kampung nan jauh di Mato. Raja Bangsawan lagi sih booking resort di gunung. Ya, harga nyewa di sini, harga booking villa di sini bisa membeli harga-harga rere jelita di SDM IQ 58 Malaysia. Jadi kalian harus mendukung Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi untuk melepaskan Nikita Mirzani. Ya, lupakan dulu Aisyah robot trading. Tidak perlu kita mengetahui seseorang itu adalah rakyat jelita SDM IQ 58 atau duitnya pas-pasan. Cukup dari seleranya, apa yang dia idolakan, siapa yang dia idolakan, siapa yang dia jadikan motivasi, foto profilnya dan kata-katanya udah ketahuan kok. Tanpa kita harus melihat duitnya, kalau mereka rakyat jelita.